Ya memang kalau bicara sekolah pendidikan itu kan pusat peradaban toh. Iya. Jadi kalau memang akhirnya semua elemen di sekolah itu nggak ada, katakanlah guru atau itu tergeser, ya peradaban manusia musnah Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi bersama Karya Anak Bangsa di channel Karya Anak Bangsa. Oke, Bersama saya Mirsa dan saya Karisma. kita Kita berdua di sini. akan selama beberapa menit ke depan akan membahas sesuatu hal yang saya juga belum tahu apa. Iya. Nanti kita dengarkan saja sama-sama. Tapi yang jelas di sini ada narasumber nih. Ya, Bukan kita- narasumber sih, teman Iya, bincang-bincang. teman ngobrol kita Teman biasanya ngobrol. yang jadwalnya lumayan sibuk, jadi Sibuk. baru bisa kali ini kita datangkan gitu karena Benar-benar sibuk. harus melewati rangkaian yang lumayan panjang ya. Aku ngajak dia nih ya lewat manajernya dulu. Iya. Harus sampai lewat manajer. Ada ridersnya juga. Oh, dikirim lewat email loh. Gila, bener ya? Insya Allah ke depan seperti itu. Oke, amin. Amin. Saya Oke. setara Bosman Mardigu. Wow, Oh. Mantap. Oke, kalau gitu kenalan dulu mungkin ya. Ya, Karena betul. mungkin ada teman-teman yang belum tahu beliau ini siapa. Beliau, Cok. Ada sedang pelang-pelang buana ke mana-mana ya. Gitu. Tapi ya Di harus Jatim itu dibiarkan. terkenal gitu ya. Oh, iya jelas. Silakan langsung perkenalan sendiri Mas. Oke. Nama. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Al-Haikal, biasa dipanggil. Tepuk tangan dong. Tepuk Biasa tangan dipanggil? di sini. Biasa dipanggil Haikal. Haikal. Oke. Al. Hasbi. Banyak sekali ya. Kalau saya sendiri manggil Hasbi, Ya. manggil Al, ada yang Kalau di daftarnya polisi kayaknya Abu Abdullah. alias. Alias oleh teroris kan biasanya. Nama samarannya. Nama samaran. Oke. Nggak apa-apa. Iya. Oke, kita di sini sudah bersama Mas Hasbi Al atau Mas Al, Haikal. iya. Ya kan? Dia ini adalah seorang teman kami juga. Berasal dari Kediri, ya, betul Ya, ya. asal dari Kediri. Jadi Pelosok teman-teman yang Klaten. Kediri, pelosok Klaten, silakan subscribe dan like videonya. Masuk akal. IG-nya nanti dicantumkan di bawah ya nanti. Kalau mau main-main siapa tahu. Game kan- apa? Hasbi _Haikal. Wah. Hasbi _ Kamu Jangan apa? ganti-ganti akun. Enggak. Jangan ganti nama aku. Saya bukan buzzer Pak ya tadi akun. Oke. Buzzer. Buzzer itu apa sih? Ya bas ya menggaungkan suara gitu lah. Buzzer? Ya, orang Tukang. yang tukang menggaungkan Oh iya. suara. Enggak, yang beneran maksudnya biar teman-teman semuanya tahu itu buzzer itu apa biar kita. Yo lek dalam pengertian umum sih kan memang buzzer itu orang yang menggunakan kreativitasnya untuk menggemakan kembali satu isu atau satu pandangan tertentu. Orang yang menggunakan kreativitasnya berarti bisa dikatakan influencer bukan? Iya. Influencer. Masuk akal. Karena Positif negatif? Nah, kembali ke konteksnya. Oke. Gitu. macam-macam tergantung pesanan kadang. Ustadz itu buzzer loh. Oh iya. Buzzernya Ya kan buzzer agama loh Ustadz Iya, itu. betul. Cuma kan tujuannya untuk dakwah macam-macam. Betul. Sekelas Hasbi ya. Sekelas Hasbi loh ini. Ini derdek loh ini, Bro. Derdek ini. padahal dia udah pernah jadi pembicara di mana-mana. Mantap. Saya pernah lihat pagi-pagi jam 9 pagi itu di JTV. Iya beneran. Iya, Malu dong. itu. Waduh. Itu bukan saya. itu orang lain. Sangat-sangat fenomenal menurut saya. Prestasi. Saya punya teman bisa masuk di JTV dan duduk bersama orang-orang yang nggak sepele kayak gitu ya kan ya. Sama pendiri-pendiri bangsa gitu. Dia bilang apa? Ini karena tontonnya kurang pernah. Iya, pakai background hitam gitu ya. Iya. Oke, kita sebenarnya itu di sini kita mau ngomongkan sesuatu yang sebenarnya ya sangat penting sekali buat masa-masa muda kita, ya kan? Masa-masa apa ya? Lebih kepada karir gitu loh. Nah, karir itu sendiri kan banyak pengertiannya itu sangat luas gitu loh. Nah, mumpung ada dia di sini, kita tanyain. Aku mau tanya tentang kalau karir, ya kan, karir bimbingan karir dalam bimbingan dan konseling itu apa kan?
Karir dalam dunia konseling. Gimana? Karir dalam dunia konseling itu saya lupa. Karena katanya Cinta Laura. Ya, yang baru-baru ini ya. Jadi kita nggak perlu mengingat nama dosen siapa, mata kuliah apa, yang penting didapatkan dari kuliah itu buat bertahan hidup gitu. Yes. Percaya. Ya. Jadi saya lupa pengertian bimbingan karir itu apa. Lupa. Ada yang mau? Wah, Waduh, bulan HP. Iya. Penonton? Penonton. Ini kita punya penonton sebenarnya. Banyak Di di Facebook ini. Banyak sekali penonton. Jadi jangan menyangka meskipun kita syuting di kos-kosan nggak ada yang nonton. Wow. banyak. Banyak. Di sini Satpol PP kesini. Gitu. Gini, Wi. Tentang karir, ya kan. Karir itu sendiri artinya itu apa, Wi? Aduh, iki aku nggak jawab sebagai 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 SP SP. aja. At least aku melepaskan lah, aku pernah kuliah terus macam-macam melepaskan definisi macam-macam ya. Betul. Iya. Ya, yang jelas karir adalah kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu untuk menikmati dan mencapai apa yang kita inginkan. At least apapun itu ya. Apapun yang kemudian dalam arti gini, kan ada karir, ada pekerjaan, ada profesi, ada aktivitas, ada hobi, dan menurutku karir itu mencakup iku kabeh menurut Mas. Jadi anak wong berkarir di musik bisa jadi dia bukan pekerjaannya bukan pemusik no. Misal dia direktur dan sebagainya, dia punya anu di musik ya, dia bisa berkarir di musik tapi pekerjaannya di direktur. Profesinya tetap itu. Direktur. Ya. Nah, aku menggaris besar garis besarnya gitu sih. Jadi nggak aja saklek istilah karirku nanti di mana dan sebagainya ya menurut. Berarti karir bukan secara makna sempitnya bukan cuma pekerjaan. Iya. Gitu ya. Kalau aku gitu. Oke. Biar lebih luas saya apa Dewi memandang karir biar nggak terbatas sama aku jurusan iki harus iki, jurusan iki kan kelihatannya sempit. Ini secara umum lah ya. Yes. Maksudnya secara umum nggak terpaut dari keilmuan apapun atau profesi apapun. Jadi kalau kita kerucutkan lagi ya, misalkan ya. Ini kan kita apalagi Mas Hasbi ini kan mahasiswa pasca sarjana ya kan. Seorang mahasiswa pasca sarjana. Udah lulus, Mas? Belum. Oke. Berarti sedang menempuh. Ya? Sekelas sama editornya ini. Oh iya. Sama editor kita itu satu kelas. Satu kelas beda konsentrasi. Iya. Ya. Ya sudah. Jadi gini, maksudku mengkerucutkan lagi itu kita lihat dari sudut pandang yang paling kecil lagi. Bisa nggak nih? Ya, misalkan ya kan karir itu tadi kan secara umum. Lah kalau kehidupan kampus kan dikembalikan lagi kepada jurusan masing-masing nggak itu kayak gitu? Jadi gini Mas Birza, ini sepengetahuanku ya, aku nggak pakai segala macam referensi dan mungkin nanti kalau yang lihat itu dosen macam-macam saya mohon maaf. Kau usah panggil Mas, Iya, Mir. Oke. Ngapain panggil Mas ya? Ngene. Ngene. Di setiap jurusan itu pasti dia bikin yang pertama sebelum bikin jurusan itu profil lulusan, Pak. Oke. Ya dan di samping tujuan jurusan terus kayak kurikulum macam-macam. Jadi kita melakukan sesuatu kan harus ada tujuannya toh. Nah, tujuan adanya kampus itu adalah untuk menyetak orang-orang dengan tujuan tertentu. Ya utamanya tentang memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dan itu arahnya pasti pekerjaan. Ya, arahnya pasti pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau dibilang kampus ya memang menyediakan layanan pendidikan untuk pintu gerbang seseorang mencapai pekerjaan. Karena kan habis-habis dari kampus ada profesi, ada pendidikan profesi dan sebagainya. Itu ya pintu gerbangnya gitu loh. Sekalipun apa Dewi ngomong istilahnya garis besarnya orang lulusan SD pun bisa bekerja. Cuma lebih arah ke profesionalitas kerja yang dibutuhkan di era modern, itu bisa melalui kampus dan itu akan terus berkembang. Makanya banyak jurusan yang tutup, banyak jurusan yang buka. Karena? Ya itu tadi, ternyata kebutuhan pekerjaannya tidak dibutuhkan saat ini. Oke, berarti seperti permintaan pasar gitu ya. Semakin maksudnya mungkin 5 tahun ke depan BK enggak bisa jadi. Enggak dibuka lagi bisa jadi loh. Kalau memang kebutuhannya enggak ada atau ada regulasi satu sekolah boleh satu guru BK saja misal atau istilah guru BK dihilangkan jadi pusat konseling gitu. Cuma konselor, petugas konselor aja. Iya. Bisa ya? Bisa ya. Sangat mungkin terjadi kayak gitu. Nah, menurutmu ya, menurutmu keilmuan yang sudah mulai memudar dan mulai menghilang itu apa? Administrasi. Di Indonesia maksudnya ya. Iya, yang paling kelihatan administrasi sih maksudku. Administrasi apa? Umum, Pak. Yang semua hal yang bisa dikonversikan atau digantikan oleh mesin atau artificial intelligence itu bakal belakangan hilang. Kalau ngomong AI,
kalau Mas Hasbi tadi bilang ngapain Mas Hasbi? Mas Hasbi bilang tadi Iya. kalau semua bakal kayak sekarang administrasi contohnya udah mulai tergantikan sama AI, bukannya dokter pun bakal bisa digantikan sama AI. Yes. Cuman ada human touch yang nggak bisa dihilangkan. Oke. Hubungannya sama manusia gitu. Yang nggak bisa dihilangkan. Dan itu sudah banyak sebenarnya yang menjelaskan tentang itu. Misal ada orang sakit ya di sini. Nah, ada dokter-dokter tertentu yang kemudian jadi fanatiknya itu jadi placebo untuk kesembuhannya. Oh ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang nggak bisa digantikan, terutama di aktivitas ilmu-ilmu sosial. Ya kayak profesi perbantuan, dokter, perawat, guru, nggak bisa. Jadi feelingnya, aktivitas sosialnya. Tapi guru sudah mulai tergantikan. Sudah mau kalau menurutku kalau guru ya. Apalagi di era ini loh ya, maksudnya pas dimulai lagi pandemi. ya sekolah di rumah ini ya. Kalau menurutku sih kita masih berkontribusi sih enggak ya. Masih membuat alatnya itu tapi yang enggak ada itu tetap mukanya itu mungkin bisa digantikan itu. Ya memang kalau bicara sekolah pendidikan itu kan pusat peradaban toh. Iya. Jadi kalau memang akhirnya semua elemen di sekolah itu nggak ada, katakanlah guru atau itu tergeser, ya peradaban manusia musnah Pak. Dari mana kita dapat cara baca, cara makan, cara minum dan sebagainya. Guru dalam artian luas maupun formal loh ya maksudnya. Iya. Yo mungkin LBB ya. Ya bisa jadi. LBB kan sudah mulai tergeser gara-gara ya bimbingan online. Bimbingan online itu. Bimbingan online. Sebenarnya kalau bilang tergeser sih enggak, bertransformasi sih mungkin ya. Maksudnya bertransformasi itu terjadi perubahan pola loh. Kayak kita misalnya gampang dulu kan sepeda adanya sepeda banyak, sekarang ada sepeda motor terus berkembang lagi pakai listrik, terus ada angin yang terbarukan macam-macam kan berkembang terus sesuai dengan kebutuhan zaman juga. Zamannya sekarang kayak gitu ya wis. Semua serba digital. Revolusi industri 4.0. Oke, kalau ngomong tadi ya apa namanya? AI mulai menjamah di semua sektor kehidupan kita. Kira-kira yang dalam waktu dekat ini bukan cuma administrasi ya, selain administrasi yang bakal tergantikan kira-kira apa? Aku yang paling kelihatan itu sih Kak, aku belum cuma administrasi. Jadi mungkin kayak gini ya, nanti mungkin adik-adik yang kelas 12 sekarang. Lah itu maksudku. Kalau pengen milih jurusan itu cari yang mungkin beberapa tahun ke depan tetap dibutuhkan. Jadi nggak cuma kayak penting kuliah kayak gitu loh. Iya. Karena kebanyakan kalau teman-teman saya karena emang dari kabupaten ya, dari kabupaten itu pokoknya tahu tetangga tahu mereka kuliah itu ya wes. Yang dikejar nama besar kampusnya. Kadang juga kayak gitu. Bukan profesinya ya, bukan fungsi keilmuannya macam-macam. Kayak kamu kuliah di mana? UB. Wes selesai. Kayak jurusannya itu kayak jurusan apa? Tertutupi oleh sama nama besar kampus kayak gitu ya. Itu. Padahal misalkan gitu ya. Jurusannya itu apa fakultasnya itu masih terakreditasi C. Tapi kalau C sekarang jarang sih, mungkin B lah. B paling B lah. Itu B tapi yang penting di UB wis aku wis. Luar biasa gitu. Tapi gini sih menurutku ya sebenarnya aku nggak mendiskreditkan jurusan administrasi. Tentunya mereka mulai punya nilai dasar filosofis tersendiri adanya administrasi itu seperti apa. Cuman pada akhirnya akan ada transformasi bentuk administratif seperti apa. Katakanlah gini, dulu itu ada loh pekerjaan klerik tukang ketik itu ada. Sekarang nggak ada. Rentalan warnet dulu menyediakan kan ketik macam-macam. Dari sekarang kita bertransformasi, bahkan sekarang foto teks aja bisa langsung terketik. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya transformasi yang akhirnya memperkecil ruang penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga mungkin kalau biasanya awalnya 7 kelas jadi 3 kelas, bisa jadi tinggal 1 kelas dengan ramuan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhannya. Misal hanya diajari macam-macam. Jadi fokusnya kayak gitu. Itu tuh mau tanya apa? Mau tanya loh. Oke. Kan tadi ngomongin karir sama pekerjaan loh. Nah, untuk tipsnya yang baru lulus itu sebetulnya menentukan karir dulu atau pekerjaan dulu ya? Nantinya mau berat. Menentukan karir dulu atau pekerjaan dulu. Beda nggak sih karir sama pekerjaan itu? Iya, aku bilangnya tadi beda ya. Iya, beda. Jadi tapi apa namanya pekerjaan itu masuk ke karir gitu. Yes. Nah, menentukan yang mana dulu misalnya yang biar enak gitu. Iya, apalagi SMK. Di SMK. Ada di SMK. Adik-adik SMK wajib lihat ini. Monggo Mas.
Aku sebenarnya saya bingung kayak gitu. Apa ya kan? Tapi sebenarnya gini ya, prinsipku ya melihat orang-orang yang sudah berhasil ya. Pertama yang dia lakukan itu nggak mulu-mulu Pak. Dia maksudnya nggak kemudian aku harus begini punya target macam-macam. Dia yang pertama adalah jujur pada dirinya sendiri. Maksudnya jujur pada dirinya sendiri. Jujur pada dirinya sendiri. Contoh ya, ini tak misalkan aku ya, wis gampang ya. Iya. Aku kuliah 4 tahun di jurusan katakanlah fisika. To be honest, aku nggak suka fisika. Ya, oke. Dan aku mencoba menyelami itu dan kok kebetulan ternyata aku bisa survive Bakat. di situ. Minat yang kemudian dipaksa lah dalam tanda kutip. Nah setelah dari jurusan fisika kok ternyata aku feeling dengan satu momen di mana aku ternyata aku asik di dunia elektro. Ya, akhirnya aku menentukan di situ bisa jadi kayak gitu. Jadi kita harus jujur dengan keadaan diri kita. Kita minatnya kayak gimana, terus termasuk bakat macam-macam. Makanya penting tes itu tuh untuk mengetahui hal seperti itu. Tes bakat minat. Tes bakat minat toh. Tes bakat minat kayak gitu penting. Jadi buat melegalisasi istilahnya bakat kita untuk kemudian kita minati kembali kayak gitu. Berat Pak, kita nggak bisa kecerdasan spasialnya rendah kan jadi pembalap nabrak kabeh. Tidak bisa memperkirakan nyalip ajur ya. Kecerdasan numerikalnya rendah kan jadi jenis akuntan. Waduh, bledru kabeh. Berarti yang pertama harus jujur sama diri sendiri. Jujur sama diri. Yang Kayaknya kedua lebih mengerti dirinya sendiri. harus paham, harus paham. Makanya itu tetap harus tes bakat. To be honest, aku juga sebenarnya ya mulai ikut-ikutan maksudnya gini. Kok teman-temanku udah pada kerja ya? Nah, itu yang kemudian membuat kejujuran dalam diri kita tuh berkurang. Kalau menurutku selain kita jujur pada diri sendiri, coba mulai istilahnya belajar kembali lah. Dalam artian mulai baca buku, lihat podcast dan lain sebagainya yang memang itu benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan mungkin untuk jadi fungsi atau alat kamu untuk kerja. Kan gitu. Makanya sekarang anak-anak muda kan kalau bicara pekerjaan kayak mulai berlepas gitu lah dari sistem. Kalau dulu mungkin di tahun 90-an, di tahun 2000-an pekerjaan kantoran itu kayak yang habis ya, yang kayak sekarang ternyata Allshop, YouTube kan nggak ada di pikiran orang tahun 2000-an influencer, punya IG. Tapi gini ya maksudku, tanpa mengurangi rasa hormat di YouTube apapun orang-orang yang lagi bikin konten. Iya. Ada beberapa maksudnya sekarang ini kan orang tuh serba lihat YouTube. Iya. Keilmuan apapun misalkan kita fisika gitu. Kita cari ilmunya di YouTube. Yes. Terus yang lebih sering itu lebih ilmu kehidupan. Iya. Ke problem solvingnya itu dia cari di YouTube. Iya. Itu kan dampaknya menurutku kayak dia tuh kurang original, kurang apa ya dengarannya. Kurang natural gitu loh, Pak. Karena dia melihat sesuatu di YouTube itu kan sudut pandang orang lain gitu loh. Dia menafsirkan kepada dirinya sendiri. Belum tentu yang bikin konten itu juga expert di bidangnya. Betul juga kan, Cik. Ya seperti kita ini lah ya, contoh kecilnya ya. Tapi kan ya kita harus kasih pakar lah. Betul. Ada penelitian menarik lagi, teman kita sendiri. Mungkin Mbak Maya kalau lihat nanti bisa dikoreksi. Atau orangnya didatangkan di sini. Atau orangnya didatangkan di sini. Nanti ada. Jadi dia kan bahas tentang identitas karir mahasiswa beda. Yuk kita. Jadi ada kesimpulannya itu seingat saya ya. Nanti Mbak Maya silakan dikonfirmasi atau diklarifikasi kalau ada salah. Yang pertama anak kuliah BK itu karena kepentingan pekerjaan atau profesi. Jadi melihat BK itu sebagai profesi yang menjanjikan. Saat ini banyak daftaran PNS dan lain sebagainya. Kebutuhan di sekolah banyak itu ya. Terus yang kedua mahasiswa BK yang kuliah karena terpaksa. Terpaksa ini banyak loh ya. Maksudnya dipaksa orang tuanya, dipaksa oleh keadaan. Misal contoh. Katakanlah saya milih yang pertama teknik sipil, yang kedua tata kota, yang ketiga BK. Jelas yang keterima yang ketiga. Ketimbang nggak kuliah. Akhirnya ketimbang nggak kuliah BK lah dan gitu. Terus yang terakhir itu, ini yang menurutku menarik, menjadikan BK itu sebagai ilmu laku atau ilmu untuk hidup, fungsi. Nah, fungsi untuk hidup itu kayak gimana? Itu ada di BK misal. Dan berjalan, akhirnya kita juga kalau mau jujur sebenarnya. Ya kalau aku jujur sendiri, aku pada awalnya dulu termasuk tipe yang pertama yang menganggap bahwa BK ini luas. Maksudnya luas kerjanya dan sebagainya. Tapi semakin ke belakang justru semakin kepada fase yang terakhir tadi yang menganggap bahwa bimbingan konseling itu adalah ilmu untuk hidup. Nah,
Tapi ada hal-hal yang sifatnya filosofis, teoritis, dan itu melalui perdebatan panjang. Ketika kemudian itu tidak kita dapatkan di konten YouTube atau di media-media mainstream yang biasanya kita gunakan untuk belajar tentang nilai filosofisnya, tujuannya, perkembangannya, bahkan sampai rekam apa istilahnya rekaannya ke depan tuh kayak gimana, itu ada di kampus, ada di YouTube. Berarti lebih kreatif aja konten-konten YouTube ya. Ya kreatif dan ya memang ya jenengi sesuatu yang ditampilkan ya pasti kan yang luar toh, bukan yang dalam-dalam amat. Tapi kan maksudku gini, konten-konten YouTube itu kan kita nggak bisa seluas itu gitu, karena untuk seluas itu dan sedalam itu kita membutuhkan waktu yang sangat lama gitu untuk mendapatkan suatu ilmu itu gitu loh. Misalkan katakanlah ilmu psikologi gitu. Kita nggak bisa dalam satu konten kecuali konten psikologi yang membahas kupas tentang awal sejarah hingga keilmuan dan terapinya sebagai macam seperti itulah. Tapi kayaknya lebih gak menarik gitu loh. Yes. Ya enggak? Ya, fakta kan, maksudnya fakta. Aku pernah lihat YouTube itu 1%. enggak, maksudnya YouTube itu pas aku scroll ada bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling, konseling itu seperti apa, bimbingan itu seperti apa. Intinya dia mempersonal brandingkan. Nah, ini loh, seperti ini loh. Yes. Biar orang itu enggak salah tangkap tentang bimbingan dan konseling. Lah, aku lihat viewersnya itu ya sama subscribernya itu cuma sedikit gitu loh. Artinya apa, dia nggak tahu ya apa dia memang itu minim kreativitas atau bagaimana. Tapi kalau menurutku udah bagus. masuk, udah bagus. Maknanya terus goalnya yang dia tujuannya lah itu dia sudah masuk. Tapi terus aku delok liane lah ya. Aku lihat liane. Terus aku scroll ke atas ada konten anak kecil lah itu, konten anak kecil review Kinder Joy. Review Kinder Joy, iya. Tahu kan Kinder Joy yang 9.000 itu loh, satu gitu. Kinder Joy itu tembus 1 juta viewers. Padahal cuma anak Ya kecil. sama yang kayak video yang tak bicarakan tadi loh. Ada video 2,5 jam ya, cari di Google ya, sobat miskin kalau nggak salah. Itu 2,5 jam meneng Pak gini toh. Udah. Deskripsinya ketimbang video yang ngeprank dan nyusahin orang mending diem. Viewernya berapa? 500.000. Serius.